Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim itu diizinkan marah, tapi la yahillu, tidak boleh seorang muslim ayyahjur akhahu fauqa salasati ayyam, melebihi 3 hari. Tidak boleh seorang muslim melebihi 3 hari ayyahjur, untuk menghajar saudaranya, artinya memboikot. Itu artinya Nabi memberi marah, silakan marah. Karena ada kemampuan kita semua ini Pak, potensi marah. Tapi kalau lebih 3 hari itu bukan namanya marah lagi, itu pendendam itu. Kita tanya Pak, siapa tahu Adam 3 tahun kita ini belum nyambung. Kitalah orang yang kena pemarah itu sesungguhnya. Jadi tolong bedakan Pak. Dia sabar sekali itu, sabar sekali itu. Tidak pernah marah-marah. Tunggu dulu, bedakan itu. Beda pendiam dengan orang sabar. Kalau kurang cerewet bukan orang sabar itu. Belum tentu cerewet itu tidak sabar. Ada pendiam, berarti kurang bicara, tapi bisa jadi hatinya jongkol, jengkel. Nah, cuma ya sekalian, diperintahkan ini Pak, salah satu indikator Ramadan kita ini lulus, sudah ada kemampuan pada diri kita, wal afin anin nas. Itu bisa afa ya'fu, bisa memberikan, afa itu bisa menghapus Pak, menghapus sebersih-bersihnya tanpa tersisa. Itu adalah a'fun namanya. Kalau kita menulis lalu salah tulis Pak, kalau ditutup saja tulisan itu berarti tidak dihapus. Itu bukan memberi maaf namanya itu. Ada kesalahan orang cuma ditutup, ya tutup saja, jangan diungkap. Itu bukan memberi maaf. Dihapus tapi masih tersisa, seperti di stipes tapi masih ada bekasnya. Bekas ini pun juga bukan memberi maaf. Maka memberi maaf itu memperlakukan kesalahan orang sama seperti sebelum dan sesudah. Pernah kita zalimi orang, lalu luka dalam derita, sakit, dan itu membekas, itu yang mau dihapus. Kemampuan melepaskan, menghapus itu tanpa bekas, ini yang disebut dengan wal afina anin nas. Ada di antara kita sanggup melakukan itu, orang bertakwa itu. Dan tidak mungkin ini perkara ringan Pak, yang bisa dilakukan semua orang kalau bukan kekuatan imannya bagus. Karena orang begini tidak mungkin kalau bukan kekuatannya berharap besar sama Allah. Kalau tidak kuat memori tentang akhirat, memori tentang ridha Allah Pak, susah melepaskan itu. Rasa sakit dalam diri tak susah. Susah itu. Hanya orang yang beriman yang bisa memberi maaf orang lain Pak. Tak bisa. Iya. Terutama itu bekasnya Pak. Dan mau ukur Pak, kalau sudah tidak ada bekasnya kesalahan tak, sudah rela mendoakan orang lain yang melukai kita, yang membenci kita, itu kebaikan. Kalau sudah mau makin mengharapkan kebaikan orang lain, sebagaimana kebaikan orang yang diharap itu ciri-ciri bahwa kita sudah maafkan itu. Biasa orang mengatakan, ya sudah ku maafkan, tapi ya begitu. Itu belum murni itu Pak. Saya sudah maafkan, tapi dalam hati kita bangkrut lalu kok, celaka lalu kok, mati lalu kok, cerai lalu,
binasalalo. Pokoknya semua kata negatif, kalau masih ada harapan tak sama situ, itu biar 1000 kali bilang ya sudah aku maafkan ya. Tapi hati tak jengkel, itu belum afa namanya. Jadi bukan perkara ringan ini, Pak. Pantas hadiahnya adalah orang diberikan apa? Surga yang jannah yang seluas arduhas samawati wal ardh. Tidak mungkin hadiah besar surga seluas langit dengan bumi kalau perkara ringan, Pak. Pasti perkara berat. Dan memang berat, Pak, untuk melupakan kezaliman orang lain sama kita. Ya, yang pernah ada kelas, pernah ada masalah, coba. Dan kata Nabi SAW, wa khairuhuma, yang paling terbaik dari dua orang yang pernah kelas, ada luka, ada masalah, adalah yabda, yang mau memulainya. Memulai ngomong, memulai tegur, memulai SMS, memulai menyapa, memulai menyambung. Kalau kita masih gengsi, masih mengatakan saya senior, dia harus duluan. Saya lebih kaya, siapa tahu dia, saya lebih tua, saya lebih duluan, saya om, saya tante, dia kemanakan. Tidak ada syarat-syarat begitu, Pak, dalam Islam memaafkan. Saya kan gurunya. Oh ya. Kasus Abu Bakar As-Siddiq, ketika Aisyah sakit hampir 1 bulan karena fitnah, kemain sakitnya Abu Bakar, dengan yang tinggal di rumahnya dikasih makan sama Abu Bakar, ditanggung. Orang miskin, muhajir ditampung sama Abu Bakar, dia keluarganya. Tapi dia menghancurkan kehormatan keluarganya Abu Bakar. Abu Bakar berniat, saya putuskan, saking jengkelnya Abu Bakar. Tapi begitu Allah tawarkan, Abu Bakar, apakah engkau cuma diampuni oleh Allah SWT? Kata Abu Bakar, saya mau diampuni. Maka begitu ditawarkan ampunan oleh Allah SWT, langsung mengatakan, saya cabut boikot itu, saya cabut marah saya berhenti seperti semula. Itulah kehebatan imannya Abu Bakar, Pak. Padahal yang melukai ini belum datang minta maaf. Yang melukai belum ada pernyataan maafnya. Tapi Abu Bakar sebelum dia datang, saya maafkan sebelum dia datang minta maaf. Ya. Gampang saya cerita ini, Pak. Tapi coba-coba mungkin ada yang Bapak sukses, belum tentu saya sukses. Bagaimana Heril ya? Kira-kira tidak ada sedikit pun luka di hati tak? Hah? Sudah? Koknya luka kata-katanya orang, luka perlakuannya orang. Nah janji Kak misalnya bilang, insyaallah aku simpangkan ku itu, ternyata ada orang lain yang ambil ki. Sakit atau tidak? Sakit ya, normal ki kalau sakit itu. Kalau tidak normal, saya pikir tidak normal kalau memang tidak sakit. Tapi mampukah menghapus luka itu dengan disembuhkan dengan pahala di sisi Allah? Itu orang hebat, Pak. Maka memaafkan itu orang kuat. Tidak sanggup Pak orang lemah itu, Pak. Memberi maaf itu orang kuat. Karena dorongan dari dalam dirinya, jangan ku maafkan kita loh, enaknya itu dimaafkan itu loh. Itu dari dalam kata tolo itu ada. Jangan, enak itu dia. Dalam Islam, Pak, memberi maaf itu yang paling enak.